Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran informatika walaupun masih menggunakan media video. Materi yang akan kita bahas ini masih berkaitan dengan elemen berpikir komputasional, yaitu tentang struktur data dan juga representasi data. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung struktur data dan juga representasi data. Profil Pancasila yang diharapkan dari pembelajaran ini yaitu mandiri dan juga berpikir kritis. Yang pertama, struktur data. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam sebuah bentuk daftar. Dalam bidang informatika biasanya disebut dengan list. Contohnya seperti ada dalam video ini, daftar belanja ibu yang dibawa ketika ibu akan pergi ke pasar. Dan data yang kedua ini, daftar siswa dalam sebuah kelas. Ini merupakan contoh struktur data. Daftar-daftar tersebut ada yang memiliki keterurutan dan ada juga yang tidak. Nah, daftar nama siswa dalam sebuah kelas ini, nah yang ini mungkin terurut berdasarkan alfabet, artinya datanya itu terstruktur. Tetapi daftar belanja ibu ini mungkin tidak memiliki keterurutan tertentu, sehingga data ini disebutnya data yang tidak terstruktur. Sehingga tidak menjadi masalah kalau ibu membeli bawang terlebih dahulu sebelum membeli cabai, atau ibu membeli keduanya secara bersamaan, atau ibu membeli cabai terlebih dahulu sebelum membeli bawang. Jadi ini dua gambar ini merupakan contoh dari struktur data. Yang daftar siswa ini data yang terstruktur, sedangkan daftar belanja ini data yang tidak terstruktur karena bisa jadi urutannya itu tidak sesuai abjad, sedangkan yang data siswa ini diurutkan sesuai abjad. Struktur data secara singkatnya adalah cara kita dalam menyimpan dan mengambil data. Di dalam ilmu komputer, pemahaman tentang struktur data yang berkembang selama ini yaitu cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam media penyimpanan komputer sehingga data dapat digunakan secara efisien. Nah, contohnya seperti berkas-berkas lembar sebar, spreadsheet yang ada dalam Microsoft Excel, dan juga ada sebuah contoh pangkalan data atau database. Yang kedua yaitu representasi data. Dalam kehidupan sehari, sering kali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri atas dua kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri atas dua kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. Contohnya, apakah hari ini kalian sarapan roti? Jawabannya ialah ya atau tidak. Terus, apakah kemarin turun hujan? Jawabannya juga ya atau tidak. Pertanyaan tersebut tentu berbeda dengan pertanyaan apa warna kesukaan kalian. Pertanyaan mengenai warna kesukaan tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak. Tapi jika pertanyaannya diubah menjadi apakah warna kesukaan kalian adalah biru? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ya atau tidak. Nah, kalau dalam komputer itu, dalam ilmu komputer, komputer memproses data bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya terdiri atas dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Setiap elemen penyusunan bilangan biner disebut dengan bit. Nah, representasi data dalam komputer yaitu lambang untuk memberikan tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tadi, jika kalian ditanya apakah kalian sarapan roti, jawabannya ya atau tidak. Berbeda jika ada pertanyaan apakah warna kesukaan kalian, maka jawabannya tidak bisa ya atau tidak, karena yang ditanyakan itu bukan sebuah pilihan tapi sebuah pertanyaan. Tapi jika pertanyaannya apakah warna kesukaan kalian adalah biru, pasti jawabannya antara ya atau tidak.
Mungkin itu secara singkatnya materi pembelajaran tentang struktur data dan juga representasi data. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan ulangi lagi kembali video ini. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat.